A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin wal muslimat sedang salat zuhur rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita hadis riwayat Wahab bin Munabbih menceritakan bahwasanya iblis diperintahkan Allah untuk mendatangi Rasulullah SAW dan diperintahkan untuk menjawab seluruh pertanyaan Rasulullah dan tidak boleh berdusta. Kalau berdusta sekali saja maka iblis itu akan dimusnahkan oleh Allah SWT. Faqala lahu man anta. Ketika itu iblis datang menjumpai orang tua pakai tongkat. Nabi bertanya, siapa anda? Iblis menjawab, qala ana iblis. Saya iblis. Faqala limaza ji'ta. Apa gerangan maksud datang kepadaku? Qala innallaha amarani. Iblis menjawab, Allah memerintahkan aku antiyaka wa ujibaka an kulli ma tas'aluni, dan diperintahkan aku untuk menjawab seluruh pertanyaan engkau. Lalu Rasul berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mal'una, wahai makhluk yang dilaknat, kam ahda'uka min ummati. Siapa musuh-musuhmu dari umatku? Kata Nabi. Maka iblis menjawab, qala khamsata asyara. Ada 15 musuhku dari umatku. Awaluhum, kata iblis, yang pertama adalah anta, engkau. Watsani imamun adil. Yang kedua adalah imam atau pemimpin yang adil. Watsalisu ghinan mutawaddi. Yang ketiga adalah orang kaya yang rendah hati, mutawaddi, orang kaya yang rendah hati. Warabi, yang keempat, tajir shadiq, pedagang yang shadiq, yang benar, yang jujur. Ini mengapa ini pedagang disoroti betul? Karena banyak pedagang yang curang. Banyak pedagang yang curang.
Makanya pedagang yang jujur itu musuh besar iblis. Wal khamis, yang kelima adalah alim, orang yang mempunyai ilmu, mutakhassis. Mutakhassis itu adalah tenang, orang pintar, orang berilmu, alim, orang yang mengetahui, tapi dia tenang pembawaannya, enggak gusar-gusar. Wasadis, yang keenam, mukmin nasih. Musuh besar iblis yang keenam adalah orang beriman yang suka menasihati. Maka dalam Quran itu wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kita dilahirkan sudah mendapatkan gelar merugi. Illa alladziina aamanu, kecuali orang beriman, wa 'amilus shalihaati, dia beramal soleh, wa tawashaw bil haqq, selalu memberikan nasihat yang benar, wa tawashaw bis sabr, selalu menasihati dengan kesabaran. Artinya mukmin yang memberikan nasihat, tapi nasihatnya itu kita lihat juga cara menasihatinya. Wa tawashaw bil haqq, tentunya memberikan nasihat yang benar. Wa tawashaw bis sabr, tentunya memberikan nasihat dengan sabar, tidak mengancam-ngancam, tidak mengancam-ngancam. Sholat kamu, enggak, masuk neraka. Tentunya dengan bijaksana memberikan nasihat, dilihat keadaan orang yang mau kita beri nasihat, keadaan psikisnya, keadaan dia pada hari itu, lalu menyampaikan dengan watawassaw bis sabr, dengan sabar. Orang yang beriman dan selalu memberikan nasihat untuk bersama-sama menjadi hamba Allah, itu adalah musuh besar iblis. Wasabi'u, dan musuh besar iblis yang ketujuh adalah mukmin rahimul qalbi. Rahim, pemurah. Mukmin yang mempunyai qalbi rahim, yang mempunyai sifat pemurah, enggak cempilik karyang. Begitu. Dia mempunyai hati yang suka memberi, pemurah, suka menolong. Itu musuh besar iblis. Artinya tidak mikir sendiri. Mukmin rahimul qalbi, hatinya itu berpikir untuk orang banyak, untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk saudara-saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Siapa saudaranya? Ya orang beriman. Itu hati yang pemurah, dan itu musuh besar iblis. Watsanidu, yang ke-8 musuh besar iblis adalah taibun tabitu ala taubah, yaitu orang yang taubat, taibun ala taubah, yang taubatnya itu istiqomah atas taubatnya, ada taubat, istiqomah, yang tetap dengan taubatnya. Artinya istiqomah itu dua kata, ista dan koma. Ista itu berusaha keras, koma berdiri lurus. Artinya orang yang istiqomah dalam taubatnya, dia berusaha ista, koma, untuk terus berdiri lurus
dalam tobatnya. Tidak turun naik dalam tobatnya. Artinya orang yang bertaubat, dia tetap dengan taubatnya dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Itu musuh besar iblis. Yang kedelapan. Yang kesembilan, wattasi'u, yang kesembilan, mutawari'un anil haram. Musuh besar iblis yang kesembilan adalah mutawari' anil haram. Orang yang selalu menjaga dari yang haram. Yang haram. Rasul mengatakan, ya Sya'd, ijtanibil haram. Wahai Sya'd bin Abi Waqqas, jauhi perbuatan haram. Pertama, perbuatan haram, jauhi. Yang kedua, jika engkau makan makanan haram, sesuap saja, kata Nabi, la yastajab doa'un arba'ina yawm. Maka doa itu, sholat juga doa, akan ditangguhkan Allah selama 40 hari. Maka orang yang tak bisa menjaga dirinya dari perbuatan haram, tangannya berbuat haram, matanya berbuat haram, telinganya berbuat haram, mulutnya berbuat haram, makanannya makanan haram, itu orang yang tidak bisa menjaga itu teman iblis. Tapi orang yang bisa menjaga di hal-hal yang haram, musuh besar iblis. Karena memang perbuatan haram, makan haram, itu merugikan kita sendiri. Kalau haram, mungkin kita tak melakukan. Seperti makanan haram, babi, anjing, atau dari mencuri, menipu orang. Mungkin kita enggak begitu. Yang di dalam masjid itu enggak begitu. Tapi yang perlu dijaga adalah yang subhat. Subhat itu yang sama-sama enggak jelas. Seperti Umar bin Khattab pernah diberi kemakan oleh Abdurrahman bin Auf, lalu dimakan saja. Lalu setelah itu sadar, baru bertanya, wahai Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, orang kaya yang dermawan. Masih bertanya ke Umar, wahai Abdurrahman, ini makanan dari mana? Makan aja wahai Khalifah. Dari mana? Makan saja. Setiga kali dia ditanya, Abdurrahman enggak jawab. Maka Umar ke belakang minum air panas dan dimuntahkan. Lalu dikejar oleh Abdurrahman bin Auf. Wahai Khalifah, engkau bisa mati. Itu makanan halal. Baru dijawab, halal, dari hartaku yang halal. Apa kata Umar? Kau tak jawab. Daripada nanti yang kumakan itu tak jelas asal-usulnya, akan dibakar oleh api neraka, dan doaku dan sholatku tertunda, tidak diperhatikan Allah, dan tidak dikabulkan selama 40 hari. La yastajab doa'uhu arba'ina yawma. Daripada seperti itu aku muntahkan saja. Nah begitu yang subhat itu. Kalau orang sahabat-sahabat Nabi, ulama, itu disebut warok, menjaga diri dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Maka orang yang selalu makan haram, berbuat haram, itu teman iblis. Tapi orang yang bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan haram, makan haram, itu musuh besar iblis, laknatullah. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10, wa asiru mu'minun yatimun ala tahar. Orang beriman yang selalu menjaga kesuciannya, tahar, menjaga dari kesuciannya, wudunya dijaga betul. Itu menjadi musuh iblis. Ada 15 lagi nanti kita akan lanjutkan di pekan datang.
dan yang menjadi teman-teman iblis ada 10. Kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Rasul.